Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke Lur, di depan ini ada media tangki RE King. Tangki ini sudah pernah dicat menggunakan jenis aerosol, tapi hasilnya sangat jeruannya tuh gede-gede banget. Nah, di sini kita masuk dalam kategori epoxy correction. Oke, ini media menurut saya nggak layak untuk kita naikkan epoksi langsung. Jadi di sini kita putuskan untuk kita kupas. Mungkin kemarin yang punya itu belajar-belajar iseng-iseng pakai cat aerosol, terus liatin channel yang judulnya manis-manis, judulnya 3 jam ngecat selesai, 2 jam ngecat selesai. Kenapa nggak 1 menit ngecat selesai gitu aja orang bikin judul? Jangan tanggung-tanggung ya kalau bikin judul, yang frontal sekalian. Kenapa bikin judul nggak bikin 1 menit ngecat selesai? Kan video bisa diedit, ya kan? Gini loh, kalau kita mau niat mau ngasih pengetahuan sama orang itu yang total, jangan seperti itu. Jangan cuma ngejar viewernya saja. Ketika ada trouble kalian ditanya nggak mau jawab, nggak bisa jawab atau nggak mau jawab. Orang kita ngecat masih di depan rumah, di emperan aja kok, masih ibaratnya apa ya, mau bikin judul yang seperti itu. Kecuali kamu ngecat di ruangan yang ada heaternya, ada fasilitas-fasilitas yang SOP, masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kamu ngecat di depan rumah aja bikin judul seperti itu kan ngaco. Makanya kalau teman-teman dulu-dulu itu sedang liatin video saya itu kan ada kadang nemuin malam hari kita ngecat, siang hari, mungkin pagi hari, itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu sebenarnya kita memasuki proses. Nggak bisa kita langsung hantam secara 3 jam selesai kayak gitu, nggak bisa, karena kita mengaplikasikan bahan yang mungkin ini bahan beli ya, pakai uang. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan seperti ini, itu benar-benar kita perhatikan secara baik teknikalnya. Jangan asal-asalan memberikan edukasi yang kurang pas. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Itu hanya sebuah intermezzo. Kita langsung masuk saja ke pembahasan ya. Oke ya, ini media saya kupas sampai total, sampai menemukan plat daripada tangki ini. Kenapa begitu? Ya karena ini catnya sudah tebel banget. Kalau kita maksa langsung amplas saja terus kita naikkan epoksi, nanti maka media ini semakin tebal dan bahan yang akan kita aplikasikan nanti itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Karena pondasi itu kalau sudah ketebelan atau media cat itu kalau sudah ketebelan rawan sekali yang namanya absorb atau nanti efeknya itu jangka panjangnya akan retak-retak ya. Jadi media itu sangat tebal dan mungkin untuk clearnya itu juga nggak bisa keras sekeras media yang masih tipis itu ya Lur ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, clear saya kok nggak bisa keras, kenapa ya? Nah itu bisa dikoreksi dulu dari bawah, atau mungkin saat pengaplikasian, saat pengeringan kurang maksimal, atau medianya sudah tebel langsung dihajar pakai bahan berikutnya, itu juga bisa berpengaruh. Oke Lur. Untuk proses pengerokan di sini saya menggunakan gerinda yang khusus cat ya. Kemarin iseng-iseng beli di toko online, Tokped. Saya beli ini kemarin, dan ternyata ini sangat recommended daripada itu selera sih ya. Kalau mau menurut saya sih selera, mau dikupas pakai remover atau menggunakan gerinda yang kawat itu selera. Tapi di sini ini gerinda dia nggak terlalu keras, jadi tugasnya gerinda ini hanya mengikis bagian catnya saja. Paling kalau untuk bagian besinya itu beberapa persen aja untuk goresannya. Tapi goresan ini itu menguntungkan buat kita karena di sini dia sudah menciptakan mechanical bonding atau baretan-baretan seperti macam yang sudah kayak kita amplas ya. Jadi ini berfungsi untuk ketika kita nanti mau mengaplikasikan epoxy primer, itu dia sudah mempunyai mechanical bonding. Guna daripada mechanical bonding itu sudah sering kita bahas ya. Jadi untuk memberikan daya rekat daripada epoxy primer yang akan kita aplikasikan.
Jadi di sini kita nggak kerja 2 kali ya. Beda lagi kalau kita pakai remover. Biasanya itu kalau kita remover, setelah kita remover kita cuci, habis itu kan kita butuh pengamplasan lagi. Nah, jadi nggak 2 kali kerja. Oke, di sini pembahasan tentang pengelupasan menggunakan gerinda yang khusus cat cukup ya. Jadi lebih cepat, efisien gitu. Oke, untuk epoxy primernya di sini saya pakai Niken untuk perbandingannya 4:1:1. Oke, kenapa mas? Nggak kental banget? Ya memang kan kalau jenis epoxy mau primer, filler, atau PU 2K surfacer itu kan dia notabene memang kental, viskositasnya tinggi. Nah, terus salahnya di mana? Nah, makanya dari situ kita pakai nozzle yang lumayan besar, di atas 1 mili, 1,2, 1,3 itu rekomendasi. Karena kalau kita menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kalian akan menurunkan viskositas. Jadi kamu akan menambahkan thinner lebih banyak. Gitu ya. Kalau misalnya kamu punyanya spray gun yang 0,8 dipakai moxie, itu sebenarnya nggak recommended. Ketika kamu nemuin media yang ibaratnya bekas cecetan, kalau ini 0 sih aman ya, media besi murni gini aman sih. Tapi kalau kalian nemuin media yang pernah dicat dan nggak tahu riwayatnya, terus ngaplikasikan epoxy atau filler atau PU 2K surfacer menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita akan menurunkan viskositas, menambah thinner lebih banyak. Nah, disitulah akan terjadinya yang namanya keriting, karena thinner, semakin banyak thinner, resiko thinner meresap ke bawah itu semakin besar. Jadi saran saya mulai sekarang kalau mau mengaplikasikan bahan dasar seperti ini, gunakan nozzle yang lumayan besar, di atas 1 mili lah, 1,2 lah minimal. Kalau nggak mau yang gede-gede banget, segitu aja udah cukup. Karena di sini terus terang ya, kalau epoxy atau jenis cat dasar seperti ini, kita itu masih butuhnya itu lapisan lur, bukan tampilan. Jadi kita butuh lapisan. Ketika nanti kita sudah mau memasuki koreksi, itu kan butuh pengamplasan lagi. Jadi di situ nggak rawan jebol. Nah, kalau dulu-dulu mengaplikasikan menggunakan nozzle yang kecil, otomatis lapisan yang didapatkan itu sangat tipis. Bisa mendapatkan lapisan yang ideal, tapi kan kembali lagi ke efisien waktu. Kita harus mengaplikasikan beberapa kali lapisan baru bisa mendapatkan lapisan yang ideal. Gitu lur. Kalau kita pakai nozzle yang lumayan besar seperti ini, itu cukup 2 atau 3 kali udah dapetin lapisan yang tebal. Pasti. Karena keluaran cat atau keluaran cairannya itu banyak gitu lur. Oke, untuk guna daripada epoxy primer ini sudah tahu ya. Jangan salah kaprah lagi. Nanti salah kaprah lagi. Media plat tentunya pakainya epoxy primer. Gunanya untuk menghalau karat, karena ini ada anti karatnya. Kalau media yang masih 0 seperti ini kita aplikasikan menggunakan PU 2K surfacer kayak yang kemarin diaplikasikan sama orang, akhirnya apa? Klarifikasi, salah, eksperimen. Nah, akhirnya menunjukkan kegoblokan gitu loh. Jadi selama ini dulur-dulur itu ngapain? Belajarlah dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bener, jangan salah kaprah, jangan mau ditipu. Harapannya penonton sekarang itu harus pintar. Karena di sini kita maunya kalian itu bisa dapetin hasil yang maksimal. Saya pengennya dulur-dulur itu tahu dan paham tentang bahan dan alat ya. Oke, untuk video ini sudah selesai untuk proses epoksinya. Nanti kita akan review setelah kering. Oke lur, ini adalah media yang sudah kita aplikasikan epoxy primer. Oke, ingat kalau medianya besi plat murni itu wajib di epoxy primer. Kalau aluminium atau stainless itu etching primer. Ini kita sudah aplikasikan epoxy primer. Jangan kayak channel sebelah ya. Media plat besi diaplikasikan PU 2K surfacer itu gak tepat karena dia tidak punya anti karat. Nanti akhirnya klarifikasi malah menunjukkan kegoblokannya. Oke,
Ini nanti kita koreksi lalu kita naikkan ke base coat. Lur, sudah kering, keras ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita nanti next video lanjut ke base coat. Oke ya, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan jaga imat ya. Jangan lupa ngopi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.